24 jam hari ini, TNI Manunggal Membangun Desa kembali digelar. TMMD ke-111 yang dilaksanakan di wilayah Kodim Musi Banyuasin ini akan membangun jalan yang menghubungkan 13 desa di Kecamatan Lalan. Kabupaten Musi Banyuasin menjadi salah satu tuan rumah dalam pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa ke-111. Rencananya program yang dipusatkan di Kecamatan Lalan ini akan membangun sejumlah infrastruktur, diantaranya jalan yang menghubungkan 13 desa di Kecamatan Lalan. Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan program terpadu TMMD yang dihadiri Sekretaris Daerah Musi Banyuasin, Haji Apriyadi di ruang rapat Makodim 0401 Musi Banyuasin kemarin. Sekda mengaku akan mendukung program pro rakyat ini, bukan hanya dukungan anggaran Pemkab Musi Banyuasin, juga akan mengerahkan setiap elemen agar pelaksanaan TMMD berlangsung lancar. Kalau untuk TMMD kita siapkan 15 miliar untuk infrastruktur jalan, tapi untuk penunjangnya yang tidak langsung, misalnya titik bootnya, kesehatannya, saya nggak tahu loh, tapi ada juga anggaran. Berkisaran di mereka juga mungkin mencapai, ya total kalau kita itu mungkin di kisaran hampir mendekati 17-18 miliar juga lah artinya total. Nah, ini seperti disampaikan oleh Pak Najib tadi, 15 miliar ini belum bisa menghubungkan 26 desa. Oleh karena itu, dengan dana yang ada ini kita tuntaskan, kemudian sisanya kami akan anggarkan di perubahan dalam bentuk barangkali karya bakti. Kepala Seksi Teritorial Korem 044 Gapo Kolonel Infanteri Wirawan Eko mengatakan, TMMD merupakan program lintas sektoral yang melibatkan semua stakeholder di dalamnya. Keterlibatan ini membutuhkan suatu koordinasi yang baik dan sinkronisasi dari perencanaan yang ada. Sementara itu, Komandan Kodim 0401 Mobile Letkol Arhanut Paris Kurniawan menjelaskan, pelaksanaan TMMD sudah mendapatkan dukungan yang sangat baik dari pemerintah Kabupaten Muba dengan mengeluarkan anggaran sebesar 15 miliar rupiah. Dari anggaran yang terbilang tidak sedikit ini akan membangun jalan yang dapat menghubungkan 13 desa di Kecamatan Lalan. Kemudian untuk yang selanjutnya, persiapan untuk melaksanakan kegiatan TMMD, hari ini kita sudah melaksanakan rakor dan syukur alhamdulillah dari pemerintah daerah, dari dinas-dinas terkait, baik dinas PU selaku sasaran fisik yang akan kita laksanakan koordinasi secara melekat, termasuk juga dinas-dinas yang lainnya, yang untuk mencapai sasaran non fisik, syukur alhamdulillah dapat memberikan respon yang positif dan mereka siap memberikan dukungan menyandingkan program-program yang ada di dinas mereka masing-masing dengan kegiatan TMMD yang akan kita laksanakan. Reporter dan juru kamera Firdaus, Palfresh.com. Pemirsa, kantor Bupati Musirawas Utara Rabu kemarin kembali didemo ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Muratara. Kedatangan massa untuk mempertanyakan kejelasan penggunaan anggaran daerah Kabupaten Muratara tahun 2020. Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Muratara Rabu kemarin mendatangi kantor Bupati Muratara. Kedatangan massa untuk mempertanyakan kejelasan penggunaan anggaran daerah Kabupaten Muratara tahun 2020. Kedatangan ratusan masyarakat bertepatan dengan kedatangan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan ke Kabupaten Muratara. Kepada BPKP, massa meminta melakukan audit semua penggunaan keuangan daerah Muratara yang diduga banyak praktik KKN. Aksi unjuk rasa masyarakat juga dalam rangka mendukung tugas BPKP untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah agar birokrasi berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di Kabupaten Muratara. Dalam orasinya, Prengki Pratama selaku koordinator aksi menyampaikan 10 tuntutan dan meminta BPKP agar mengaudit semua penggunaan keuangan daerah Kabupaten Muratara tahun 2020. 2,12 M terdiri dari 76 item sesuai dengan nomor registrasi, merek, ukuran, tahun pembelian 2015 selesai 2019. Ini datanya juga terlampir dan kami akan berikan kepada pihak media. Ini perlu diinventarisasi, mengingat ini tidak ada kejelasan, tidak ada transparansi dari pihak Bapak Bupati. Sementara itu, aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Muratara sempat memanas saat massa ingin ikut dalam kegiatan audit BPKP di ruangan kantor Bupati Muratara.
Akhirnya massa menggembok pintu kantor Bupati dan melakukan aksi gembos dan kendaraan dinas yang ada di kantor Bupati Muratara. Reporter dan juru kamera Sony Harsono, palpres.com. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumsel memperkuat kesinergian bersama Forum Kerukunan Umat Beragama Sumatera Selatan. Penguatan ini terutama dalam hal mensinergikan program kerja pencegahan konflik antar umat beragama di Bumi Sriwijaya. Dalam rapat yang digelar Badan Kesbang Pol Sumsel bersama FKUB Sumsel, Rabu 3 Februari, dengan ramah Kabang Kesbang Pol Sumsel, Kurniawan menyapa satu persatu jajaran pengurus FKUB Sumsel dan perwakilan Kanwil Kemenak Sumsel yang hadir. Di awal rapat itu juga Kurniawan memperkenalkan diri lantaran baru sebulan dilantik Gubernur Sumatera Selatan sebagai Kabang Kesbang Pol Sumsel. Lebih lanjut, Kurniawan menuturkan sebagai perpanjangan Pemprov Sumsel, pihaknya berupaya mensinergikan program kerja tahun 2021 antara Kesbang Pol Sumsel dan FKUB Sumsel. Hal tersebut, sambung Kurniawan, sejalan dengan amanah Gubernur Sumatera Selatan bahwa FKUB harus memaksimalkan peran dalam mendeteksi dini terjadinya konflik antar umat beragama di tengah masyarakat Sumsel. Terkait program kerja 2021 ke depan ini, jadi sinergi dengan kegiatan FKUB dan kegiatan Kesbang Pol, dalam arti kata perpanjangan tangan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk adanya sinergi. Kami itu kan FKUB ini kan ada kesepakatan dua menteri ya, SK-nya, baik dari Menteri Dalam Negeri sendiri melalui kami dengan juga Departemen Agama, bentuklah FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Sementara itu, Ketua FKUB Sumsel, Kiai Haji Mal'an Abdullah menyebutkan pertemuan tersebut mempertegas peran FKUB Sumsel di masa mendatang. Mal'an optimis FKUB Sumsel mampu mewujudkan program-program kerja untuk membangun masyarakat Sumsel yang maju, rukun, dan damai. Dia berharap Kesbang Pol dan FKUB dapat menindaklanjuti kesempatan-kesempatan yang dihasilkan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Reporter Iqbal, juru kamera Al-Hadi, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Bagi Anda pecinta tanaman dan ikan hias, rasanya wajib mampir ke JM Lemabang. Sebab mulai tanggal 3 hingga 7 Februari mendatang, JM Lemabang menggelar pameran ikan dan tanaman hias. Selain menghadirkan puluhan jenis tanaman dan ikan hias, pengunjung juga akan mendapat harga spesial untuk para pecintanya. Pasar Raya JM Lemabang sejak kemarin hingga tanggal 7 Februari nanti menggelar pameran jenis tanaman dan ikan hias. Dalam pameran ini, ada banyak jenis tanaman dan ikan hias yang bisa diperoleh pengunjung dengan harga yang murah. Corporate General Affairs JM Group, Denny Mulyawan, mengatakan pameran yang digelar ini untuk memanjakan masyarakat yang gemar memelihara ikan dan tanaman hias. Sedikitnya ada puluhan jenis ikan hias, jenis cupang, dan tanaman hias yang tengah digemari oleh masyarakat bisa dijumpai di pameran ini. Lebih jauh, dia mengatakan pameran yang berlangsung selama 5 hari ini melibatkan sebanyak 10 tenan. Melalui pameran ini, Denny berharap pengunjung lebih tertarik datang berkunjung ke JM Lemabang untuk melihat ikan dan tanaman hias sekaligus berbelanja. Soal harga, sambung Denny, pameran ini harganya juga relatif terjangkau dengan harga jual mulai dari 20.000 untuk koleksi jenis tanaman sansevieria, sedangkan ikan hias jenis ikan cupang dijual dari harga 80.000 hingga 900.000 rupiah untuk jenis cupang Alvatar. Kami sedang melaksanakan pameran tanaman dan ikan hias di JM Lemabang dari tanggal 4 Februari sampai dengan 7 Februari. Seperti itu. Jadi yang kita jual di sini berbagai macam tanaman hias, juga ikan hias yang bisa dikoleksi bagi Anda para pencinta tanaman dan ikan hias. Segera datang ke JM Lemabang, kami bisa hadirkan. Terima kasih. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palpres.com.
Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share tayangan ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.